Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Ana Agung Cynthia Purnamasari, NPM 19321211461. Saya akan menanyakan terkait variabel yang kalian sebutkan, yaitu bukti langsung, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Dari variabel tersebut, manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang mampu ditunjukkan oleh PT Astra Honda Motor Batu Bulan Gianyar? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya Putu Eva Puspalestari, NPM 19321211618 akan menjawab pertanyaan dari Gong Cynthia. Jika dilihat dari hasil penelitian, sebenarnya semua berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Tetapi menurut kelompok kami, variabel yang paling menonjol pada PT Astra Honda Motor Batu Bulan Gianyar yaitu keandalan atau reliability. Reliability sendiri yaitu kemampuan karyawan pada PT Astra Honda Motor Batu Bulan Gianyar untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen yang meliputi keramahan karyawan, kecermatan dan kejelasan karyawan dalam memberikan informasi kepada konsumen yang berkunjung ke PT Astra Honda Motor Batu Bulan Gianyar. Terima kasih. Saya Putri Kandini, NPM 299, anggota dari kelompok 4, izin bertanya. Sebelumnya sudah dijelaskan, metode untuk pengukuran kepuasan pelanggan ada 4 metode. Nah, metode manakah yang paling sering digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Ana Ayoni Pratiwi, NPM 068. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Putrika dari kelompok 4, yang mengenai metode manakah yang paling sering digunakan perusahaan untuk mengukur suatu kepuasan pelanggan. Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur suatu kepuasan pelanggan adalah metode survei. Umumnya, banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan baik secara cepat, langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian lebih terhadap para pelanggannya. Saya Ido Ayu Putri Cahanti, NPM 19321211396 dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 7. Bagaimana jika di dalam pengisian kuesioner, responden menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan keadaan yang pernah dialami dan cenderung berbohong? Lalu bagaimana kelompok Anda menganalisis hasil kuesioner tersebut? Terima kasih. Saya Niputudah Puspita Dewi, NPM 19321211009 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami membuat angket sebaik mungkin dengan menggunakan kalimat yang responden tidak bisa berbohong. Dengan menulis pertanyaan yang ringkas dan sederhana, kami juga menghindari membuat pertanyaan yang terlalu rumit atau syarat istilah teknis. Dikhawatirkan pertanyaan tersebut akan membingungkan responden dan mencegah mereka memberikan respon yang akurat. Kami mengajukan pertanyaan yang benar-benar relevan dengan pertanyaan penelitian kami. Kami menghindari pertanyaan yang kurang jelas atau bertele-tele agar tidak membingungkan responden dalam menjawab kuesioner yang kami bagikan. Terima kasih. Saya Nikade Amelia Dwita Putri, NPM 19321211069 dari kelompok 4, mohon izin bertanya kepada kelompok 7. Bagaimana strategi yang dilakukan pada PT Astra dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Saya Pandekade Dewi Sintawati, NPM 352 akan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana strategi yang dilakukan pada PT Astra Honda Motor Batu Bulan Gianyar dalam mempertahankan loyalitas pelanggan? Nah, untuk meningkatkan loyalitas adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan dalam melayani pesanan pelanggan dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sukma, NPM 227 dari anggota kelompok 4. Izin bertanya, apa yang mendasari kalian mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian? Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama, NPM 252. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara mengetahui tingkat kepuasan konsumen selain melakukan survei langsung? Ada 3 metode. Yang pertama, direct dissatisfaction. Pertanyaan yang diajukan yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. Yang kedua, problem analysis. Konsumen yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan 2 hal, yaitu masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan saran untuk melakukan analisis. Yang ketiga, importance performance analysis. Dalam teknik ini, responden diminta untuk meranking berbagi penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan diminta untuk meranking sebaik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen tersebut. Terima kasih.